Halo sobat muda, ini merupakan salah satu jenis mainan anak-anak generasi 90-an, khususnya anak-anak petani bisa membuat mainan ini. Jadi perlu kita kenalkan kembali kepada anak-anak ataupun generasi saat ini yang khususnya masih menemukan wilayah-wilayah persawahan, wilayah-wilayah pertanian, bahwa banyak jenis mainan, banyak jenis aktivitas yang menyenangkan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama di wilayah pertanian. Jadi sebagai salah satu upaya mewujudkan aktivitas potensi wisata desa, kita perkenalkan kembali salah satu mainan tradisional anak-anak desa, yang mana ini sebuah fluid trompet yang terbuat dari batang padi, dimana tadi dari suara bunyinya bisa kita padu-padankan dengan irama tertentu, tergantung seberapa kreatif kita memainkan alat tiup ini, seperti yang kita contohkan saat ini. Jadi cukup banyak varian suara nada yang bisa kita buat di sini, tergantung seberapa kreatif orangnya. Nah, akan kita tunjukkan bagaimana cara pembuatannya. Yang pertama yang perlu kita sediakan adalah sebuah batang padi yang tentunya yang sudah mulai matang, dan sebuah pisau yang bisa kita gunakan untuk membersihkan batang padinya dari daun dan hal-hal yang perlu dari daun dan dari pembalut batangnya. Kenapa? Karena pada batangnya ini ada terdapat miang. Jadi ketika tidak dibersihkan bisa mengakibatkan gatal-gatal. Nah, jadi batang padi yang harus disediakan itu harus ada 2 ruas. Kenapa? Karena salah satu sisi lubangnya itu harus tertutup. Nah, itulah yang kita gunakan dari ruas batang padinya. Karena seperti kita ketahui bersama, ini berlubang. Jadi penutup. Jadi kita potong persis di atas ruas kedua supaya bisa digunakan sebagai penutup langsung untuk trompetnya, ya, seperti yang kita contohkan. Kita potong rapi dan upayakan ruasnya ini tidak pecah, karena ruas dari batang padi ini cukup gampang pecah. Jadi pemotongannya harus lebih hati-hati dan tanpa menggunakan tekanan yang cukup kuat. Nah, setelah itu kita potong sesuai panjang yang kita inginkan. Seperti kita lihat bahwa di ruas atas kita potong pas di atasnya, sehingga lubangnya tertutup di sisi atas. Nah, untuk di ujungnya ini tinggal kita rapikan supaya terlihat rapi, ataupun silahkan dipotong sesuai dengan selera masing-masing, sesuai dengan panjang dan ukuran masing-masing. Tentunya panjang pendeknya sebuah batang yang kita buat tentunya akan mempengaruhi suara yang akan dihasilkan. Nah, selanjutnya apa langkah yang kita buat? Kita pastikan lubangnya ini bersih tanpa ada sejenis busa yang menutup. Kalau lubangnya masih tertutup, perlu kita bersihkan. Nah, ini kebetulan batang padi yang kita gunakan sudah bersih. Jadi untuk selanjutnya kita hanya perlu memecah pada ruas atas, tinggal ditekan seperti ini, tapi secara perlahan, sehingga terdiri dari beberapa pecahan. Ya, dipecah sampai ada beberapa pecahan. Nah, setelah itu baru kita bengkokkan sedikit sehingga pecahannya ini terbuka dan ada sedikit ruang untuk udara masuk, sehingga nanti suaranya bisa berbunyi dengan baik. Oke, seperti ini. Cukup kita tekan, jangan sampai patah, hanya cukup sampai ada ruang untuk udara masuk ketika kita meniup trompetnya, fluid dari batang padi ini. Seperti ini, sudah terlihat celahnya, ya. Oke, selanjutnya tinggal kita coba apakah sudah akses udara masuk ketika itu sudah berjalan lancar. Oke, ada sedikit mampet, jadi kita bersihkan dulu. Kita bisa gunakan kalau kita lagi beraktivitas di luar ruangan, jadi kita bisa gunakan apa yang ada. Contoh ini jadi dari rumput, kita bersihkan lubangnya seperti ini. Kita bersihkan sampai rongga udara untuk keluar saat kita tiup
berjalan dengan lancar, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih nyaring. Oke, sampai bersih. Nah, setelah itu kita coba lakukan peniupan lagi dengan dengan rongga yang telah kita buat, dengan memecahkan sisi atas dari batang padinya. Ya seperti itu. Jadi untuk varian suaranya tergantung bagaimana kreasi masing-masing, bagaimana tingkat kreatif masing-masing, dan bagaimana masing-masing yang memainkan menguasai nada-nada. Tentunya makin panjang sisi ruas padinya akan mempengaruhi suaranya bisa lebih nyaring ataupun lebih pelan. Seperti contohnya ini lebih panjang kita bandingkan dengan yang kita buat lebih pendek, yang saya buat di awal tadi. Tentunya suaranya berbeda. Yang kita buat dengan sisi yang lebih pendek, suaranya lebih keras. Oke, dengan sisi yang lebih panjang, suaranya akan lebih kecil. Oke, itu dia teman-teman sekalian, salah satu permainan anak-anak generasi 90-an, khususnya anak-anak petani, tentunya pernah melakukan aktivitas ini sebagai hiburan sewaktu ada di sawah. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.